yang kabur dari perdebatan di channel sebelah itu. Bukan kami yang kabur, kami malah ke sana. YCC malah ke sana, ke tempatnya Sofiatul. Ya, dengar ya, Ustadz. Di situ ada Mas Kores, di situ ada Opung Rambe. Waktu itu ya, dan ada juga Mas Rizky. Tetapi akibatnya bagaimana setelah di sana? Di sana kami di-mute. Ya, tapi framing kalian yang ada di channel sana, bahasa Arabnya ditarik bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ditambah-tambahin. Jadi di situ seorang translator tidak ada kenetralan. Itulah kelakuan-kelakuan kalian. Kodek, Mas Kodek. Ayo Mas Kodek naik ke atas, Mas naik ke atas. Silakan, jangan teriak-teriak di situ. Wah, di situ menantang bahasa Arab, bahasa Arab. Lah kamu bisa enggak bahasa Arab? Terus kalau saya itu bisa berbahasa Arab, terus apa kepentingan saya dengan kamu, Mas Kodek? Silakan naik ke atas. Itulah ya. Sudah kita jawab di channel sebelah, tetapi kalian main mute, kalian main mute permanen. Kalau ada yang berbicara, ujung-ujungnya kami dikeluarkan di sana. Di sini ada Mas Ligan. Dia dari seorang Katolik. Saya sapa dulu Mas Ligan ya. Selamat malam Mas Ligan. Apa kabar? Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Kedengaran ya suara saya? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Tolong Mas Ligan dihimbau kepada Mas Kodek itu saudara kamu seiman biar naik ke sini ya. Ayo kita berdiskusi secara Alkitabiah terarah. Agar apa? Ajarannya Mas Ligan kami tahu, kami memahami. Kalau kami yang tahu dan memahami akan timbul toleransi. Tapi ingat di sini jangan menghujat. Satu ya, jangan menghujat personal. Jangan menghujat sesembahan masing-masing seperti misalnya, "Oh, Tuhan kamu berkoror. Oh, Tuhan kamu penyembah batu." Jangan, itu akan memancing keributan. Lebih baik kita berbicara secara Alkitabiah. Begitu Mas Ligan? Ya, kalau menurut saya sih yang begitu kan secara iman belum dewasa lah. Kita betul. Kita ya ngerti-ngerti aja. Ya, saya paham. Ya itu juga Mas Ligan, saya juga mengatakan itu tidak mewakili kekristenan seluruhnya, itu hanya oknum. Saya katakan hanya oknum. Ya. Ada teman-teman Kristen yang datang di sini menghujat, wah kalian penyembah itu oknum. Tapi ingat, kalau kalian menghujat di sini sama saja kalian menampar agama kalian sendiri. Agama kalian kan agama kasih sayang. Tapi kalau dalam penyampaian diskusi dua arah terus kalian itu menggunakan hujatan, saya yakin Mas Ligan dan teman-teman dan ligan-ligan yang lain itu akan merasa malu dengan kelakuan orang Kristen kayak begitu. Betul nggak ini Mas Ligan? Ya itu kan nanti jadi cerminan iman kita, agama kita, orang nilai kan. Berarti kan wah ini ajarannya ngajarin begitu kali ya. Tapi memang begitulah ya, manusia di mana-mana ya. Ada yang begitu, ada yang memang fanatiknya begitu, ada yang lebih dewasa, ada yang lebih emosional. Iya, untuk lebih langsung to the point aja ya. Di sini masalah akidah kita kan berbeda. Tapi betul. Selama ini yang masih bukan menghantui, jadi pertanyaan besar kami yang di sini yang Muslim. Pertanyaan itu simple, sederhana. Tolong nanti dijawab dengan simple ya. Kenapa sih kamu dan teman-teman kamu itu masih menyembah manusia yang bernama Yesus? Tolong dijelaskan di sini. Itu loh, itu yang buat pertanyaan kami. Boleh. Silakan. Iya, oke. Salam toleransi untuk saudara-saudara sekalian. Memang kekristenan itu kan agak sulit ya. Maksudnya begini, kita mengimani sesuatu yang di luar nalar gitu. Ya, kalau kita mau pakai akal sehat juga, kalau saya mau pakai akal sehat, mungkin saya juga tidak akan mengimani Yesus. Iya, kalau mau pakai akal sehat. Tetapi maksudnya gimana Mas? Kalau mengimani dengan pakai akal sehat, kamu nggak mengimani Yesus. Artinya untuk mengimani Yesus nggak memakai akal sehat dong? Mungkin keliru ya, omongannya mungkin keliru. Tolong diluruskan lagi. Just betul, itu yang saya maksud. Oh benar, berarti untuk mengimani Yesus itu tidak diperlukan akal sehat. Begini. Saya tangkap begitu soalnya. Oh enggak, begini Mas. Gimana? Kita mengimani sesuatu yang di luar nalar kita. Tuhan itu kan kita tidak bisa tahu. Allah itu adalah Allah ketika kita tidak bisa melogikakan dia. Iya. Ya tapi pertanyaannya kan simpel Mas Ligan, pertanyaan simpel. Kenapa sih kalian menyembah manusia, sedangkan Yesus itu kan manusia yang dilarikan seorang manusia?
Ya, Itu Yesus, simpel sebenarnya. Kenapa? ya, Itu alasan yang paling hakiki kalian menyembah manusia yang bernama Yesus itu apa? Agar kami di sini paham. iya, iya. Karena gini, Yesus itu kan di dalam dirinya itu ada dua kodrat ilahi dan kodrat manusia. Itu dia. Ini yang mungkin kawan-kawan Islam kan kadang nggak bisa melihat di situ. Jadi Allah ini, Allah yang Maha Kuasa ini, ya berkehendak turun ke dunia dalam rupa manusia. Nah ini kan yang bertentangan dengan kawan-kawan Muslim yang tidak bisa menerima ini. Nah, Bukan tidak bisa menerima, Mas. Bagi kami nggak masuk akal itu. Nah memang begitu. Jelas Yesus kan satu ya, yang kami sebagai Muslim melihat, mendengar, membaca cerita Yesus itu dilahirkan oleh seorang manusia yang bernama Maria. Itu jelas. Ya, itu jelas. Dia lahir ke dunia melalui Maria. betul. Di situ dia mengalami masa jadi bayi, jadi janin. Betul. Akhirnya lahir jadi seorang manusia. Itu jelas 100% manusia, tidak ada unsur keilahiannya. Kalau ada unsur keilahiannya, ngapain dia itu nongkrong di Taman Bunga selama 9 bulan? Dan Yesus juga melakukan kegiatan-kegiatan manusia. Seperti apa? Berjalan, makan, tidur, beol, kencing, dan lain sebagainya. Itu fakta 100% manusia. Lah itu fakta 100% manusia, kenapa kalian sembah? Tetapi teman-teman mengatakan itu ada unsur ilahinya. Berarti kalau dikatakan unsur ilahinya dan manusia itu menyatu, itu sama saja Tuhan mengotori dirinya sendiri dengan apa? Dengan menyatu kepada ciptaannya. Ciptaannya itu bisa beol. Beol itu kan kotoran, Thomas. Jadi bagi kami yang Muslim, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merendahkan dirinya menjadi ciptaannya. Gambarannya begini, Mas. Kalau saya menciptakan sebuah radio, saya tidak mau menjadi radio, Mas. Karena yang saya ciptakan itu derajatnya lebih rendah. Iya. Begitu pemikiran orang Islam. Dengerin dulu Pak Jo. Saya jawab dulu boleh? Iya, jelasin dulu nanti kita tanggapin gitu. Betul. Silakan. Mas siapa tadi namanya? Mohon maaf Mas, namanya siapa Mas? Saya Zulfikar Official. Yulfiki ya? Zulfikar. Betul. Gini, tadi analogi Mas Yulfikar itu, Mas ini kan menciptakan radio, tidak mungkin mau jadi radio. Betul. Masalahnya Mas ini kan bukan Allah. Nah sekarang kita punya Allah yang mau menjadi manusia. Ini kan di dalam iman Kristen pun itu dijelaskan. Ini Allah merendahkan dirinya sebegitu rupa gitu loh. Dan begini, manusia ini kan awalnya, asalnya ini kan citra Allah. Kita ini mahkota ciptaan. Kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Ya, hanya saja karena kita ini telah kehilangan rahmatnya kita karena dosa, ya, sehingga kita ini terpisah, kita ini menjadi kotor. Ini iman Kristen yang saya jelaskan. Karena kita ini kotor, yang kotor ini kan tidak bisa menggapai Allah. Tidak akan mungkin dengan segala kekuatannya dia mau beramal ibadah seperti apapun, tidak akan mungkin dia menjangkau Allah. Ya, Mas Ligan. Allah sendiri yang turun, ya berinisiatif. Ya, Mas Ligan. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, manusia ini apakah masih menjadi Tuhan? Ya di dalam dirinya ada dua kodrat. Saya ulang-ulang nih pertanyaan. Tuhanmu menjadi manusia. Ya. Apakah manusia ini masih Tuhan? Ya, dia manusia dan dia sekaligus Tuhan. Oke. Artinya Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya, betul. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya, betul. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya. Bunda Maria menggendong Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Anda selama di umur 12 tahun pergi sekolah gitu. Ya begini. Yesus itu kan adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengambil cara seperti manusia dilahirkan. Ya, dia dilahirkan oleh seorang perawan, ya, sebagai Allah dia bisa menentukan siapa yang menjadi bundanya kelak kan. Ya kan, kalau Anda pengen punya ibu misalkan, pasti Anda bisa menciptakan ibu, misalnya ibu bagi Anda sendiri, pasti akan ciptakan ibu yang paling sempurna dari semua ibu, suci. Oh, jadi yang menciptakan Bunda Maria Yesus? Ya jelas. Oh. Terus kemudian yang bertanggung jawab atau yang berkuasa penuh atas hamilnya Bunda Maria siapa? Bertanggung jawab bagaimana?
yang berkehendak penuh atas hamilnya Bunda Maria siapa? Ya, itu kan oleh kehendak Roh Kudus. Roh Kudus kan yang datang menaungi Bunda Maria sehingga dia mengandung, bukan oleh Apa yang menyuruh Roh Kudus? ya oleh kehendak Allah sendiri. Kenapa tidak boleh? Kehendak Allah apa kehendak Yesus? Ya kehendak Allah. Yesus kan Allah. Oh, berarti Yesus bertanggung jawab atas hamilnya ibunya. Maksudnya Yesus bertanggung jawab atas kehamilan ibunya bagaimana? Artinya Yesus berkuasa penuh, berkehendak penuh atas hamilnya ibunya. Iya, kan Iya. dikandung oleh Roh Kudus. Iya, iya. Hmm. Saya sih nggak mau maksa loh Mas Ligan ya, kita ini Oh, jangan jawab ngomong sorry apa. ya. Ini kan kita dialog. Saya Iya, kan iya. Betul, berkewajiban mempertanggungjawabkan iman kami. Terus Kan kalau kemudian misalnya yang digugat di apa mengatur- kita, yang mengatur hidup matinya manusia siapa? ya Allah dong, Allah. Yesus gitu. Ya Allah. Allah itu kan Yesus juga kan? Ya, Yesus Oh. Allah. Artinya yang mencabut nyawanya Bunda Maria siapa? Ya, yang mencabut nyawa Bunda Maria. Siapa? Itu semua kan. Yesus Kalau juga. dalam iman Katolik itu Bunda Maria itu diangkat Artinya ke surga ya. Dalam jadi iman boleh dong Katolik. dikatakan kalau Yesus ini anak durhaka, mematikan ibunya. Oh enggak juga. Oh enggak, gimana Karena menerangkannya itu? Ya, tidak juga. Karena kan kematian itu kan membawa kita ke surga. Orang mau ke surga harus mati kan. Coba. Ya artinya kan ini hidupnya, ini ibunya hidup. Kok Yesus Ya. mematikan ibunya gitu loh? Sekarang bukan hidup sesungguhnya. Hidup sesungguhnya itu bersama Allah di surga, Mas. Iya kan, bukan ke surga. Ini kan Bunda Maria ada di dunia Iya, ini. artinya begini. Kalau kita lihat Ya. kan pada akhirnya semua manusia kan pada akhirnya menuju ke surga lewat mati. Ya. Kematian. Terus Bunda Maria menyembah juga anaknya gitu sebagai Tuhan. Ya, dia memuliakan anaknya dengan melayani anaknya. Waktu dia digendong-gendong terus menyembah, dia menyembah Tuhan yang sedang digendong dan disusui gitu. Ya, bentuknya dalam melalui pelayanan. Iya, kan Bunda Maria pernah hidup. Iya, jadi Yesus kalau pernah mau kecil, dilogikakan begitu digendong, terus, Mas. disusui sama ibunya. Iya, betul. Memang ya Jadi- mungkin Islam tidak bisa menerima itu, tapi kalau Iya. Kristen kan melihatnya Ya bahwa nggak apa-apa Mas. Artinya ini kan bentuk menggendong kerendahan hati bayi. Allah yang luar biasa bahwa dia mau Ya, menjadi lemah demi kita. artinya Bunda Maria sambil menggendong bayi sambil disusui, dia juga menyembahnya gitu ya. Ya, itu ekspresi dari bentuk penyembahan dan penghormatan. Ya, iya, Karena iya, yang iya, dikandung iya. olehnya itu seperti yang dinyatakan oleh malaikat itu adalah anak Allah. Kan sebelum dilahirkan Iya, kan sudah dinyatakan oleh malaikat. Anak yang dikandung ini adalah anak Allah. Dan engkau dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bukan oleh Terus laki-laki. yang disiksa di tiang salib siapa Mas? Ya, Yesus Kristus. Berarti Tuhan disiksa. Betul. Dia disiksa, betul. Apa bagaimana kira-kira masuk logis nggak? Masuk akal nggak kalau Tuhan disiksa Mas? Ya, buktinya memang dia disiksa. Bagaimana perasaan Anda? Kira-kira waktu ada di sana Tuhan Anda disiksa. Nah, berarti kan Senang, manusia begitu sedih. durhaka kan? Betapa durhakanya kita sampai Tuhan kita pun datang ke dunia, bukan kita terima dengan baik, malah kita siksa. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia untuk menyiksa dirinya, betul ya? Oh, bukan. Bukan untuk itu. Ini semua terjadi akibat dosa manusia. Enggak, kali ini terjadi. Ini Yesus konsekuensi menciptakan dari manusia. dosa Adam, Mas. Ini Yesus yang konsekuensi dosa menciptakan algojo pada salib. Iya. Kan begitu. Terus Yesus, algojo ini ciptaan Yesus yang membunuh Yesus kan? Ya artinya Yesus menciptakan manusia, terus manusia ini membunuh dia kan gitu ya? Ini semua kan konsekuensi dari dosa manusia, Mas. Iya, Ini mau kasih kan karena dosa Adam. kan begitu ya Mas. Kalau seandainya gini, Mas, kalau seandainya kita ini tidak berdosa, Mas, saya dan yang lain-lain itu tidak di dunia, Mas. Kita ini di Firdaus sekarang. Jadi saya nggak ngomongin dosa loh Mas. Nah, tadi kan Anda bicara ini kan. Saya kan Ini mencoba kan- menjawab. Iya, artinya Yesus menciptakan algojo, kemudian algojo ini membunuh ciptaannya kan begitu ya? Yang menciptakan dia kan gitu ya? Maksudnya? Oke. Terus kemudian waktu Tuhanmu mati 3 hari 3 malam itu gimana itu ceritanya Mas? Nah, kembali lagi kepada kodrat kealahan, keilahian dan kemanusiaan Yesus kan satu. Dia adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Ketika mati, Allah tidak bisa mati, Mas. Nah, Mati ya adalah waktu itu kemanusiaan dari manusia Yesus. ini mati, Allahnya di mana? Ya, Anda bisa lihat Allah nggak bisa kan? Ya, keilahiannya tetap hidup. Yang mati adalah kemanusiaannya dia. Jadi ibaratnya begini nih. Dia datang ke dunia, dia mengenakan jubah kemanusiaannya dia. Ketika dia mati, dia melepaskan jubah kemanusiaan itu. Iya, Tapi maksudnya gini ya Mas.
Kan Yesus ini Tuhan. Maka dia oleh kuasanya dia dapat bangkit dari kematian. Saya belum ngomong bangkit loh ya. Ini waktu Iya. dikubur 3 hari 3 malam. Yang dikubur Iya. Tuhan apa manusia? Ya dikubur ya Yesus. Tidak Tuhan bisa dong. dipisahkan. Tuhan yang dikubur ya. Ya tidak bisa dipisahkan itu. Iya, artinya Tuhan dikubur nggak usah dipisah. Iya, tetapi yang mati kan adalah jubah kemanusiaannya. Tuhannya Ya, tidak mati. waktu kemanusiaannya mati, Tuhannya kemana? Ya Tuhan kan tidak bisa mati. Ya kan mati kan manusiaannya sendiri. Iya, manusianya mati misa dulu gitu. Kenapa? Waktu manusianya mati, Tuhannya misa dulu gitu, minggir dulu gitu. Ya enggak, ini kan memang begini, kita ini kan Ya, pada ya. akhirnya pada akhirnya kan semua manusia ini kan pasti mati. Ya kan Tuhan itu ketika datang dia taat dengan hukum itu. Begini ya Mas ya. Namun oleh karena dia memiliki kuasa, dia bangkit dari kematiannya. Iya, Coba iya, Pak. siapa Saya yang bisa ngomong- bangkit dari mati? Coba. Saya kan belum ngomong bangkit Mas. Iya Nanti lah makanya kan bangkitnya. itu justru artinya begini, kalau Anda lihat Iya. kemanusiaannya dia Anda lihat mati. Tapi Iya. kalau Anda lihat kehilangannya bagaimana dia bisa bangkit coba? Kalau Iya, dia manusia, bagaimana nantilah dia bisa nantilah bangkit? kalau kita ngomong bangkit ini dulu Nah, nih. kalau dia Waktu- manusia bagaimana dia bisa naik ke surga? Ya baik. Kalau dia Waktu manusia dia- bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Iya itu kan paham. Kalau Nanti Anda mau satu-satu. lihat kemanusiaannya saja, maka Anda bilang, kok dia bisa makan, kok dia bisa begini ya? Ya ini kan dalam Saya kondisi nggak manusia. ngomong di sana. Satu-satu Tapi ya. di balik kemanusiaan Satu-satu. itu kan dia punya kuasa sebagai Iya, Allah. oke satu-satu ya Nah, di Mas. sisi lain kan itu ditampakkan ketika dia Oke, hidup. oke, satu-satu dulu. Saya, Waktu Ah. manusianya ini dikubur 3 hari 3 malam, ya, apakah ketuhanannya ikut kekubur? kemanusiaannya yang terkubur, ketuhannya Ya. itu kekal abadi sejak semula, tidak. Ya, tidak. waktu kemanusiaannya kekubur, ketuhanannya di mana? Ya ketuhannya tetap ada seperti sedia kala. Posisinya di mana waktu dikubur ini manusia? Ya Tuhan kan berada di mana-mana. Kita kan tidak tahu. Tuhan Lo kan nggak dalam tahu. keilahiannya kan kita tidak Nggak bisa tahu. sentuh. Jadi, Ya, Tuhan kan kita jadi bicara Tuhan dalam keilahiannya kan kita jadi tidak bisa ke- sentuh. jadi ketuhanan dalam diri Yesus waktu dia 3 hari 3 malam lepas ketuhanan itu ya. Oh tidak, tetap hidup. Yang mati kan kemanusiaannya. Iya, Nah, nggak waktu bisa manusia kan ini kita mati, tangkap ini, nggak mungkin. Oh ya, dengerin dulu ya. Waktu kemanusiaan ini mati, Iya, iya. artinya ketuhanannya nggak ada di sana dong. Maksudnya nggak ada di mana? Kan manusia Yesus mati. Hmm. Ketuhanannya di mana? Anda nggak tahu kan kemana pergi? Ya dia di mana-mana. Tuhan kan di mana-mana. Oke, artinya yang dikubur kemanusiaannya dong. Iya, tubuhnya, Oke. tubuh kemanusiaan Tu- Yesus yang tubuhnya, dikubur ya. itu. Heeh. Nah, ketuhanannya kemana waktu dikubur? Ya ketuhanannya di mana-mana. Dia kan berada di mana-mana. Nah, masuk ikut ke kubur apa tidak? Ya tidak kan. Itu Tidak. kan ilahi. Oke, Kan baik. sebenarnya saya logikakan ya. dengan sederhana supaya bisa Ya, ditangkap. waktu dia, Dia oke, menanggalkan jubah kemanusiaannya dia yang ya, ilahi waktu, itu. oke, waktu dia Lalu bangkit, dia mengenakan jubah kemanusiaan. oke, Nah, ketika dia mati dia menanggalkan itu. mm-mm. Nah, gitu loh. Maksud saya supaya kita itu Meninggikan berarti Bang. masuk ya gitu. Saya Itu- mencoba menjelaskan iman Itu kami. tubuh Yesus itu termasuk Tuhan apa bukan tubuhnya? Ya Yesus kan satu pribadi. Enggak, tubuhnya ini loh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu termasuk Tuhan apa bukan? Ya, itu kan satu pribadi dengan keilahian kan. Jadi fisik Yesus termasuk Tuhan. Ya iyalah dia kan terdiri dari dua Oke, kodrat. Pak. Iya, benar. Kodrat Anda jujur. tubuh manusia Anda dan kodrat jujur. Allah. Anda jujur karena Maria Magdalena sendiri mengatakan mayat Tuhan hilang. Iman kami Mas. Jadi Iya, nggak apa-apa. kita mencoba mengkomunikasikan apa yang tidak dipahami kawan-kawan muslim supaya mereka bisa menjadi paham, oh pantas ini disembah sebagai Tuhan karena ada unsur keilahian, kira-kira begitu Mas. Iya, ya. Kalau Mas Artinya mau bukan mau memaksa orang masuk agama kita enggak, tapi kita enggak, berkewajiban. ini kan diskusi biasa loh Mas. Santai aja kan gini. Kita kan Ah, santai aja diskusi toh. ah, ah, ah. Oke. Artinya adalah fisik Yesus semuanya itu adalah Tuhan, gitu ya. Ya, Tuhan sekaligus manusia. Iya, Tuhan sekaligus manusia. Pernah mati gitu ya. Kalau nggak ada Andi, kalau nggak ada fisiknya kamu nggak tahu Allah Andi. Sabar. Artinya Tuhan pernah mati, kan gitu. Terus kemudian waktu bangkit kan hidup lagi tuh. Berarti Tuhannya menyatu lagi kan gitu ya, Mas? Ya, artinya Ah. kan ini kan di sini kan kita lihat bahwa dia memiliki kuasa kan atas Iya, benar. atas hidup mati kan. Yang berkuasa atas matinya siapa? Ya dia menyerahkan sendiri, tidak ada yang berkuasa. Dia Oke. menyerahkan sesuai kerelaannya dia. Oke, dia menyerahkan kepada siapa nyawanya? Ya kepada Bapa. Ada yang Tuhan kan Yesus. Ya, ada berapa Tuhan? Kan Allah Si Andi bingung, si Andi bingung. Tritunggal, Si Andi bingung. ya, Tritunggal dalam iman Kristen itu kan Hmm. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi Tuhan menyerahkan, Mereka ini adalah Oke, oke. Esa dan Tritunggal. artinya Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan gitu. Tiga Hah? pribadi.
Iya. Tuhan yang satu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan yang satu gitu ya. Ini bahasa Iya. sederhana loh ya. Oke, benar. Jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan yang lain. Kan gitu. Terus kemudian waktu bangkit nih, menyatu lagi, hidup lagi menjadi manusia dong, 40 hari di bumi. Bener dong? Iya, terus Membuktikan bahwa dia Gantian ini nanya Ligan. Gantian kamu bisa nanya Ligan. nggak nanya apa nih? sabar dulu Enggak, Abdon. Gini, Sabar Abdon. kalau tunggu dulu, Don, Bu. lo diam Nanti dulu. biar Lo diam dulu lah. kalau Ini Kalau kamu nanya diajarin ini gitu lah. Abdon, kamu nggak ada ilmu, Abdon. Lu lawan gua nggak pernah menang loh. Ini kamu ini ilmunya nggak ada Tak kasih ayat 1 di Bible, kamu nggak bisa baca originalnya loh. Udah loh, diam lah. Udah kita Kita ini santai loh sama Ligan ini. Jangan memperkeruh suasana gitu. Ya nggak Iya. Mas bro. Kita ini santai loh. Oh my God. Oh iya gitu ya. Oke Mas Ligan, thank you banget. Artinya Iya, iya, waktu Iya, iya. setelah Oke. bangkit kan di Markus 16:19 ya. Ah, Terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak kan gitu ya. iya, iya. Yesus kan terangkat semua sama fisik-fisiknya kan begitu ya. Nggak ada tersisa loh di kuburan. Betul. Nah, menurut Anda sekarang ini Yesus masih punya fisik nggak? Iya, dia kan itu kan pribadinya Allah Bapa, dia kan Allah Putra ya, dia memiliki 2 kodrat. Artinya dia Menurut masih Anda Yesus sekarang di surga ini masih punya fisik seperti yang ada di dunia waktu dilihat Tapi orang? beda karena ini tubuh kebangkitan ya, tidak sama dengan tubuh waktu dia dilahirkan. Itu sudah beda, mengalami ada jangan- perubahan tubuh Jangan kebangkitan. salah bro, kuburan kosong loh. Iya, tubuh kebangkitan. Maksudnya gimana? Kenapa? Kuburan kosong artinya fisiknya masih ada. Dia Iya, makan ikan, fisik, buktinya dia makan ikan betul. goreng loh. iya. Iya. Fisiknya ada, masih ada, tapi itu Iya. tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Iya, tidak tubuhnya sama ya dengan- apa tubuhnya kan punya rambut, sekarang masih Iya, punya tubuh kaki, kebangkitan punya tidak mata. sama dengan tubuh ketika dia masih di dunia ya. Wah, ada Jadi perubahan. Tubuh Dia- kebangkitannya makan nggak? Dipermuliakan lah. Tubuh itu lebih Iya makan ya tadi makan ikan goreng kok. kembali ke kodrat manusia yang sesungguhnya seperti ketika Adam diciptakan. Nah, Kira-kira oke, begitu. pertanyaan sekarang di mana sekarang rambutnya Yesus? masih Relevansinya melekat pada apa dengan dirinya, rambut Kak? Yesus dengan iman ini apa nih maksudnya? Enggak, ini kan fisik ini mau ditanyain. Apakah Yesus sekarang masih punya fisik waktu dia hidup di dunia sama atau berubah? Ya, dia masih memiliki tubuh kebangkitan yang Ya, tidak masih sama memiliki. dengan tubuh di dunia ini. Nah, ini tubuh Yesus sekarang ini masih umur 33 tahun setengah atau sudah tua? Ya, itu kan ukuran 30 itu kan ukuran dunia, Mas. Udah berubah Iya. kali. Udah kan ini Ukuran udah dunia ini 2000 kan tahun ada- loh. Kalau Ini Tuhan itu kan dihitung, kekal, tidak ada ukuran tahun dan sebagainya. Kalau Bentar udah dulu, Kak. Ini kalau dihitung sejak dia terangkat ke surga itu ya kurang lebih 2000 tahun. Jadi umur Yesus sekarang itu 2003 tahun setengah. Ya, udah 2003 tahun setengah. Menurut Anda ini udah ada perubahan fisik nggak? Atau masih begitu-gitu aja? Ya, Allah itu kekal. Jadi kalau kita manusia mungkin ada tahun-tahun seperti itu. Ya. Tapi kan tahun Tuhan tidak sama dengan manusia. Jadi- Tuhan itu kan kekal sejak semula. Tapi kan Anda kan memperingati lahirnya Tuhan Anda 25 Desember, arti nambah terus dong. Udah 2000 tahun loh. Kalau menurut ukuran manusia kita menyebutnya mungkin begitu, tapi kan Tuhan kekal abadi. Tapi kan dia terangkat sama fisik manusia itu. Halo? Ya, dia Halo? kan terangkat sama fisik manusia Suaranya itu. nggak ada ya? Ada ini. Kenapa nih? berkembang. Ya mestinya Halo? dia berkembang apa seperti apa Itu begitu. itu siapa bang? Ini Gitu, saya kok Bang? nggak dengar suara ya? Masa Oke, sih? Lanjut. Ligan, Iya, halo, suara pelan sekali nih. Gimana? masa saya pelan gitu suaranya? Ligan, Kenapa? Iya, coba jangan ngomong saya mendengar coba suara dengar. Gimana? Kakanda. Ligan, Halo? kamu mendengarkan suaraku? Dengar. Oke, lanjut dulu. Pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan Yesus? Siapa yang apa? Dibangkitkan atau dibangkitkan Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya, yang bangkit ini kan oleh kuasa Allah. Kan di dalam dirinya ada keilahian. Siapa yang membangkitkan Yesus? Gimana? Dibangkitkan atau bangkit sendiri?
Ya, Pertanyaannya dia memiliki mudah, kuasa. Dia memiliki kuasa. Artinya ya Siapa dia yang bisa memiliki bangkit sendiri. kuasa di sini? Siapa yang memiliki kuasa di sini? Yesus atau Allah? Ya, Yesus memiliki kuasa atas hidup dan mati. Jadi Yesus membangkitkan diri sendiri gitu. Iya. Ayatnya itu benar. Coba baca ayatnya. Coba dibaca kalau memang Anda punya, coba dibaca. Saya tinggal jelaskan saja. Jelaskan pakai asumsi kan? Bukan asumsi, ini pengajaran kami, Mas. Ayatnya di Bible itu Kan, ada tertulis. kawan-kawan Muslim kan tidak harus percaya, tapi kalau ditanya Saya gimana bukan- kamu jawab saja. Saya bantuin ayatnya ya. Di Bible Iya. itu ada tertulis, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Itu ayatnya berbunyi begitu. Saya lupa nomor Iya, berapa. betul. Betul kan? Artinya Ya, Yesus betul. dibangkitkan oleh Allah, gitu Pak Yan. Ya. Lupa ayatnya. Masalahnya di berapa. mana kalau dia sendiri juga Allah kan? Nah, ini kan dibangkitkan berarti Allah membangkitkan Allah gitu. Iya, kalau yang dibangkitkan kan tubuh kemanusiaannya Yes, dia kan. Pak. Dia ilahi membangkitkan Tuhan. tubuh kemanusiaannya dia. Ini jangan sampai ini. Tuhan membangkitkan Tuhan, betul? Ya, dia berkuasa, kenapa Begitu. tidak? Betul. Kan tubuh kemanusiaan dia kan mati. Ya kan? Jadi- Oleh keilahiannya dia memiliki kuasa untuk membangkitkan tubuhnya sendiri. Ya, oke. Dia sebagai Allah membangkitkan Dia tubuhnya sebagai sendiri. manusia gitu. Dia sebagai Allah membangkitkan tubuhnya sendiri, tubuh kemanusiaannya lagi. Dia mengenakan kembali tubuh kemanusiaannya lagi. Untuk Kristen nggak ada hal yang sulit untuk kita pahami. Nggak. Karena Hmm, konsep Tritunggal ini, udah selesai ngomongnya, biar saya ngomong lagi. nah oke. Udah ya. Oke, baru setelah dibangkitkan naiklah Yesus. Betul ya? Ke langit bukan ke surga. Coba. Ke atas ke langit tuh tulisannya. Bukan ke surga. Pertanyaannya, tadi Bang Andi sudah bertanya kan? Eh, Dengan Putus saatnya suara Pak pasti Yan, turun. kegedean, Pak Yan, putus-putus. iya ya. Putus-putus Pak Yan suaranya, kegedean. Serius. Kurang dikit. Coba. Apanya? Kegedean, putus-putus. Serius. Ini sinyalnya saya jelek Bang, merah Bang. Oh, pantes signal. Ya lanjut. Iya, yang tadi tumbuh kemuliaan naik. Tumbuh kemuliaan itu bagaimana sih? Tolong terangkan ke kami, Mr. Ligan. Ya, tubuh kemuliaan itu ya, ini saya juga terbatas memahami, tapi banyak pengajaran tubuh kemuliaan itu yang pasti tidak itu. sama dengan tubuh kita sekarang ini yang kita Ya. yang bisa lapar, punya hawa nafsu duniawi, ya terikat dengan dunia. Ini tubuh Iya, duniawi. betul. Nah, kalau tubuh Betul. kemuliaan itu mungkin tubuh tetapi tidak mungkin entah masih terdiri dari daging atau tidak, tapi jelas dia materi, ya, tapi dia tidak terikat lagi dengan hal-hal duniawi seperti nafsu, makan atau apa, karena hidup di surga kelak itu seperti hidup seperti malaikat. Ya, itu Jadi- tubuh kemanusiaan. jadi Manusia malaikat kelak juga. nanti menurut iman Kristen manusia kelak pun semua bangkit akan dengan dibangkitkan lagi. Ya, semua manusia nanti akan bangkit pada akhir zaman dengan tubuh kemuliaan baru. Berarti tubuh kemuliaan kita kalau meninggal mati ya, itu kan dibangkitkan sama dengan Yesus dong. Tubuh kemuliaan juga. Betul? Iya. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau gitu, sama dengan kita. Oh, itu Tuhan, karena dia kan tubuh punya dua kemuliaan kodrat Tuhan loh. sekaligus manusia. Sementara kita kan cuma manusia. Kodrat kita kan cuma manusia. Kita nggak punya dua Coba kodrat. disebutkan tubuh Yesus adalah Tuhan. Monggo. Di Gimana? mana? Di mana Gimana? tubuh Yesus adalah Tuhan? 100% Tuhan, 100% manusia di mana? Di ayat mana? Ya. Supaya kita jelas tubuh kemuliaan itu apa. Ya. Kalau tubuh kemuliaan sama dengan kita, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Loh, ketika ya itu kalau teman-teman nganggap begitu sih nggak masalah sih. Itu kan Nah. keyakinan mas-mas sendiri. Ya Tapi nggak kalau apa-apa. kita kan ini kan Mm-mm. ini kan Tuhan. Ya kan, dia mau datang dengan yang tubuh Tuhan itu siapa? kemanusiaan. Yang Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Yesus Yesus atau yang Allah? Tuhan. Bagaimana? Tuhan itu Yesus atau Allah? Ya, Yesus adalah Allah itu sendiri dalam rumah manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Tinggal di antara Jadi, kita. Hidup Itu balik sejarah lagi. tercatat kita- selain dalam Alkitab juga tercatat dalam sejarah Romawi, Yahudi, Yunani ada Saya nggak manusia bernama perlu Yesus. sejarah, karena gini, patokan kita adalah kitab. Ya, Hujah kita itu Alkitab ya, mm-mm. Bibles.
Coba terangkan 100% manusia, 100% Tuhan di mana? Bukan dengan Bapak dan aku Ya. adalah satu. Bukan itu kan? Ya, Itu kan pasti kan? 100% manusia, dia kan dilahirkan. Di situ Dia ada mati. Bapak dan aku Iya. adalah satu. Saya dan Iya. Bang Handi Iya. adalah satu. Apakah saya 100% saya, 100% Bang Handi? Begitu? Ya beda, kamu kan manusia, kamu nggak bisa bilang begitu karena kamu manusia. Allah bisa bilang begitu. Nah, Allah sekarang Yesus berkuasa menyatakan gimana bilangnya? seperti itu. Oke, seperti Beda enggak. mas, nggak bisa mas, nggak akan jangkau. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau Tuhan? Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Tuhan. Di mana ada dua, sungguh-sungguh manusia, ada Oh sungguh-sungguh iya, Tuhan? itu Yesus. Kau tanya siapa? Itu Yesus. konsepnya kapan tuh adanya? Loh, memang itu pengajaran kami. Ya, sekarang Anda tanya, mana Yesus? Ya pengajaran Enggak, itu adanya dari Dia- kapan? Dia dilahirkan, dia bisa luka, Alvin. dia bisa sakit, waktu dipukul, dia bisa mati. Ya kan manusia, dia bisa makan. Oke, Manusia. Tapi di Bapak. mana Oke. keilahiannya? Oke, Dia berarti punya gini. kuasa. Soalnya Dia punya kita kuasa tadi kan memanggil orang mati, dia kuasa menyembuhkan orang dengan kuasanya sendiri, bukan di dalam nama Tuhan, tetapi dalam kuasanya sendiri dia menyembuhkan orang. Dia mengajar dengan kuasanya. Orang mengatakan kalau orang mengajar, halo? orang ya Orang terus kalau nabi-nabi mengajar mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman. Yesus tidak begitu. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu bahasanya dari Tuhan. kemana Dia ini? mengajar Ini dengan soal kuasanya dia sendiri. ini dari tadi Nah, iya, kebangkitan. kalau Anda tanya nih di mana kemanusiaannya, di mana kemuliaannya. kita di sini Saya nanya ke jelaskan. kamu, Ah, saya dari nanya sini ke kamu, kita katakan Liga. dia ini Pertanyaan saya, sungguh-sungguh manusia, apakah sungguh-sungguh Allah. Karena tubuhnya, tidak ada manusia yang bisa mengajar tubuh seperti jasad. itu. Tidak ada manusia yang punya kuasa seperti itu. Kok ada manusia Sudah. seperti ini? Ayatnya sudah belum ngomongnya? di mana aja kan? Bagaimana ngomong, nyolocos aja ngomongnya? Enggak, saya kan menjelaskan, Mas. Iya, nggak usah dijelaskan, Gimana? sudah. Kita arah yang lain lagi. Masih Ya, dalam boleh. kebangkitan. Tadi kan Ya. manusia kalau hidup yang kekal itu waktu setelah manusia meninggal ya, mati ya. Betul? Betul. Masuk surga. Begitu ya? Ya, karena itulah rencana Tuhan pada manusia. Karena sebentar. kita ini Iya dulu. tidak hidup Iya di sini dulu. seharusnya. Iya Kita dulu. harusnya Iya, ini oke. berada bersama-sama Allah Ya, sebenarnya. oke, hidup dengan Allah. Pertanyaan saya, kalau orang Katolik lagi piknik Lagi meninggal, apa lagi? Maaf. Lagi apa? berbuat dosa lah, berbuat dosa, Ah, minum, mabuk, atau membunuh orang atau apapun, terus meninggal, Iya. itu ke surga atau ke neraka? Ya, pasti ada hukumannya, Mas, untuk dosa-dosa semacam itu pasti ada Pertanyaannya, hukumannya. kalau tubuh kemuliaannya yang dihukum atau manusia yang dihukum? Maksudnya tubuh kemuliaan dihukum bagaimana? Manusia jiwanya akan menerima hukuman. Kan jiwanya itu kan mati nih. Fisiknya Tubuhnya enggak? kan di tanah. Tubuhnya kan di tanah. Tubuhnya tidak menerima lagi, tidak tahu, tidak merasakan Berarti apa-apa lagi. jiwanya Tetapi saja, jiwanya yang jiwanya. hidup itu menerima hukuman Tuhan. Jiwanya menerima Tuhan. Hukuman Tuhan. Iya. Berarti tidak fisiknya. Oh tidak, kan fisiknya mati, Mas. Bagaimana mau menerima wong? Kamu mau tembak lagi juga nggak ngerasa apa-apa kok. Itu kan sudah jadi, udah nggak jelas itu, udah jadi tanah kan, fisik. Tubuh malaikat tubuh kemuliaan ini adalah seperti malaikat. Ya, manusia dan malaikat itu beda ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas tubuh kemanusiaan kita itu sama seperti Bagaimana bisa- Adam pertama kali sebelum jatuh dalam dosa. Apakah memiliki Adam di itu. situ? Apakah Bagaimana? Adam di situ? Apakah Gimana? Adam di situ tubuhnya tubuh kemuliaan atau fisik? Adam saat ini juga belum ikut dibangkitkan, Mas. Meskipun Saya mungkin nggak nanya. Saya Ya, nggak Bu. nanya dibangkitkan. Waktu di surga atau di Taman Eden, tubuhnya. waktu di Taman Eden ya, Iya. iya, waktu dia sebelum keluar dari itu, dia memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Berarti tubuh kemuliaan itu seperti roh gitu atau gimana? Bagaimana? Tolong jelaskan sama kamu. Tubuh kemuliaan itu apa sih? Dari tadi Yang tubuh pasti kemuliaan, tubuh kemuliaan itu dibangkitkan. bukan tubuh. Yang pasti begini, saya cuma bisa katakan tubuh kemuliaan itu tidak sama seperti tubuh kita sekarang. Ya, yang pasti tidak cemar, itu satu. Tidak ada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang keduniawian, itu tidak ada gitu. Oke. Jadi waktu tubuh di dunia, Yesus adalah tubuh manusia. Betul ya? Ya. Waktu manusia meninggal,
naik ke surga, tubuhnya masih manusia atau tubuh kemuliaan? Kalau manusia mati, Mas, itu kan bangkai, Mas. Jiwanya, kalau misalnya dia bisa ke surga, dia langsung ke surga. Saya nggak, makanya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan itu tubuh kemuliaan atau tubuh fisik? Nah, Jasmani. kalau bicara dibangkitkan itu akhir zaman, Mas. Kita semua nanti. Saya semua, nggak nanya saya, itu. Mas. Pertanyaan saya, waktu sudah dibangkitkan, sudah akhir zaman, sudah dibangkitkan, Iya. ya kan, dinaik ke surga kan? Para Iya. Katolik, Kristen, benar kan? Tubuhnya tubuh kemuliaan atau tubuh jasmani? Ya tubuh kemuliaan, Mas, udah nggak sama. Kan tubuh kita yang Oke. asli ini kan sudah terkubur, sudah menyatu dengan tanah, Mas. Udah, berarti tubuh kemuliaan. Pertanyaannya, Yesus dibangkitkan naik ke surga atau ke langit sebenarnya bahasanya? Sebentar, jangan ketawa dulu. Pertanyaan Nggak, saya. karena itu kan penulisan orang, mau langit, mau orang dulu kan bisa menyebut surga itu langit, Mas. Jadi karena dia ditulis langit, Teks aslinya bukan langit. berarti itu tidak surga. Saya hanya tertawa Ya. aja karena lucu gitu loh. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya, Ini kok itu dipermasalahkan kan? sekarang lucu saya juga. nanya ke Mas Ligan. Kalau Ya. ke langit atau ke atas? Kan ke atas berarti ya? Ke atas atau ke bawah? Ya ke atas kan seperti yang Oke, tertulis dalam ini kan pertanyaannya, mereka Taman Eden ada di mana? terangkat ke atas. Oke, surga ada di mana? Ya. Surga ada di mana? Oh, saya nggak pernah ke sana jadi saya nggak tahu, Mas. Oke, sebentar. Oke, stop. Karena kita nggak tahu semua di mana kan. Iya. Pertanyaan betul. kedua. Pertanyaan kedua yang sangat mudah. Tuh, Yesus diangkat ke surga itu dengan jasmaninya atau kemuliaannya? Tubuh kemuliaannya. Ya, tubuh kemuliaan yang dibangkitkan itu. Dia kan bangkit dari Apa tubuh kemuliaan. perbedaannya Yesus dengan kita sebagai manusia setelah dibangkitkan ke surga dengan tubuh kemuliaannya? Sama beda kan? jauh, Mas. Dia ini kan dia suci Apa dan bedanya? kudus, sementara kita penuh Yesus, dosa. Yesus diangkat dengan tubuh kemuliaan, manusia diangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Apa perbedaannya? Di mana perbedaannya? Ya sama. Sama kan? Oke, Iya. itu aja Bang Handi. Berarti Lanjut, kan Bang Handi. manusia harus bersyukur karena diangkat derajatnya kan? Kira-kira begitu kan? Udah sama. Ya, baik, terima Artinya kasih. kan kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu Iya. begitu mencintai kita. Ya, bagaimanapun Kita ini itulah. budaknya, bukan budaknya Iya. Tuhan. Oke ya, Kita anak-anak itulah saya Tuhan. tengahin dulu. Itulah penjelasan dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu satu kesatuan dengan Bapaknya, tapi teman-teman Muslim masih mempertanyakan dan masih Iya, menolak saya mengerti. bahwa Makanya itu. saya hanya Makanya sebagai- di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut makanya ini saya harus sebagai dijawab, seorang Kristen- tetapi pihak Kristen menjawab itu menurut kami itu asumsi. Menurut kami itu nggak masuk akal. Itu Nggak pendapat masalah, kami ya. Mas, nggak masalah. Ya, itu nggak Paling masuk, tidak nggak masalah. kalian harus bisa memahami. Oh, ternyata begini toh. Karena Oh iya, ini kami ada memahami Beda bahwa orang mereka jawaban, beriman nih, Bapak. kira-kira begitu kan? ya kami memahami bahwa kamu menyembah manusia, itu aja titik. Itu aja. Nggak masalah, Mas, nggak masalah. Ya, iya Tapi kan? kami- Dari kami pemahaman meyakini kami, yang kami sembah itu Ya, kami Sekedar memahami manusia, bahwa Mas. teman-teman Kristen itu menyembah manusia yang bernama Yesus. nggak masalah. Itu katakan. Ya Tapi kan? kami Gitu. meyakini yang kami sembah bukan sekedar manusia, Mas. Ya Sekarang udah, begini. jelas Ya, sudah itu. itu, nah makanya Manusia itu kalau ajaib. kamu meyakini Di- bahwa yang kamu sembah itu bukan manusia kan, nah itu teman-teman Muslim mempertanyakan kalau itu Iya, yang disembah itu bukan makanya manusia, begini. yang jelas Yesus itu ada di dunia, ada fisiknya, makan, lahir, semua ada di dunia. Iya, tapi sekarang Komparasi dia di dengan surga kan, Mas? tubuh Sekarang dia di mana? keilahian, tubuh lain-lain Sekarang sebagainya itu dia di mana, kami coba ini saya tanya. suatu ajaran yang menurut kami ini bagi kami ya Muslim ya ini suatu kemustahilan dan keanehan gitu ya, itu pendapat kami itu ya, Tidak ada pendapat yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang Ya, mustahil tapi bagi Allah itu selain juga Allah berbuat dosa. Itu iya mustahil. betul itu kan pendapat Nah, kamu, pendapat tidak kami ada yang Muslim mustahil. juga begitu. Selain Allah itu berbuat dosa. Iya betul, Ya. tapi Allah tidak mungkin menjadi tai gitu loh. Kalau Allah nggak di ada, mana-mana nggak kan ada, Allah bisa nggak ada, menjadi Mas, itu tai, sudah hujat, Allah Mas. bisa Allah menjadi menjadi kotoran manusia gitu. karena Itu manusia merupakan menurut ciptaan pendapat Allah, kami Mas. yang Muslim. Jadi kalau teman-teman kita manusia- mengatakan bahwa Allah menjadi Allah ada manusia di itu mana-mana, tidak masalah kami akan karena manusia juga mempertanyakan ciptaan apakah Allah. Allah bisa menjadi tai. Nah kalau Allah Oh, bisa nggak mungkin, menjadi itu tai, hujat, Mas. Mas yang ngomong bukan saya loh. Nah, Mas ya yang itu ngomong kamu bukan saya, mengatakan hati-hati. Allah ada di mana-mana. Artinya Allah bisa menjadi apa saja. Maka dari itu Ya, saya apa tadi saja, mengatakan tetapi bahwa sesuatu yang terhormat dong. Manusia bahwa harus kami tahu, Mas, seorang ini manusia ciptaan menciptakan Allah. robot, kami tidak mau menjadi Manusia robot, ciptaan tapi Allah, kamu Mas, itu yang Mas menganalogikan harus kamu pahami. bukan Tuhan. Nah, kalau kamu Ya kan? mendeklarasikan kamu Kita ini memperkuat bahwa diciptakan Tuhan kamu itu ada dari di mana-mana, bisa dong kami mengatakan Tuhan itu bisa menjadi tai. Oh, itu Anda, saya tidak berani mengatakan itu, Iya. Mas. Ya iya kan Buka begitu, dong, bilangin analoginya kan begitu. 19. Oh, itu Nah. ya Anda ingin menganalogikan begitu, Anda bukan saya.
Oke, Anda baik. tadi Saya menganalogikan nggak- bahwa coba kamu lihat, bukan saya manusia, akan kamu bilang bukan soal Tuhan. seperti itu. Ya, kamu menganalogikan, Jadi kamu Tuhan mengatakan mau bukan menjadi manusia, bukan karena Tuhan. kita citraan Saya menganalogikan Allah, dengan tidak ada indah. masalah, saya kira. Kalau saya itu menciptakan sebuah robot, saya nggak mau jadi robot. Tapi Masalahnya kamu mengatakan kamu bukan Tuhan, Mas. Itu. Ya, saya balik lagi. Nah, sekarang Kalau kita saya punya bukan Tuhan, Tuhan, kalau kamu begitu lu mengatakan bilang Tuhan apa, ada di coba? mana-mana. Ayo. Tuhan bisa menjadi Lu ada bilang di apa, sapi, coba? Tuhan kita ada mau di begitu, Mas. genteng, ada di kotoran sapi, ada di kotoran Itu masalahnya. manusia. Kan Makanya begitu. saya tadi bilang. Analoginya Kalau kan pakai begitu. logika, saya juga Jadi, bisa tidak kalau jadi kita Kristen menggunakan ini, kalau logika, saya mau pakai logika. dengan Muslim Akan itu sama perbedaannya seperti Mas. jelas. Kalian menganalogikan Ya, Tuhan karena Maha Kuasa bisa menemani menjadi apa sesuatu saja kan? yang di Menurut atas kita, kekuatan yang melampaui keilahiannya. akal kita. Maka dari Ya kan? keilahiannya Tuhan Maka bisa itu- menjadi, yaitu kotoran manusia bisa menjadi tai. Kan begitu, compare kan? Siap Yang itu. nggak sama Mas Betul. beda. Tuhan Kita bukan tai. merendahkan dirinya. Nggak ada pemakaian. Kami yang di Muslim tidak Tai mau itu merendahkan punya Tuhan. intelijensi, Kamu Mas. Tai itu nggak bisa Tuhan. menciptakan Itu apa? komputer, nggak bisa menciptakan manusia. robot. Sedangkan Beda. jelas Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan menjadi manusia. Manusianya sih bisa berak. Ya, Manusia itu bisa berak. Apakah kotorannya itu sebagai Tuhan juga? Itu satu kesatuan. manusia nggak sama dengan Tuhannya. berak. Masa Mas menyamakan diri Mas dengan tai sih kan? Mas Lah, iya. merendahkan diri Mas loh. Tidak menyamakan, tapi kamu yang menyamakan. Tai, Kamu yang Mas. menyamakan. Kan Tuhan ada di mana-mana. Mas itu kan bisa berpikir. Tuhan ada di mana-mana Ya kan. kan? Tuhan karena kekuasaannya Bisa ada di berbuat mana-mana. baik. Bisa menjelma menjadi manusia kan. Kamu kan bilang Ya, begitu. so what? Manusia Itu kan bisa alam, berak, Mas. bisa beol. Kenapa Artinya tidak? bisa juga Jangan terlalu merendahkan dianggap diri Tuhan oleh kita kamu sebagai gitu. ciptaan Tuhan yang mulia. Pinjam Pak Yul Iya. satu. Ciptaan Kalau Tuhan kita itu merendahkan kita sebagai ciptaan mau yang mulia, merendahkan kita dirinya merendahkan dengan Tuhan apa? juga Menjadikan sebenarnya. kotoran. Begitu analogi yang benar. Ya, Nah, kalau nggak analogi bisa, yang nggak sama. yang Nggak seperti sama. kamu, Nggak sama. kalau yang indah-indah kamu tidak mau. Yang indah-indah itu Tuhan bisa menjadi apa saja dengan kekuatannya. Oke, tapi Tuhan bisa Tuhan juga menjadi bisa tai menjadi kan manusia bisa. itu sesuatu yang masuk di Nah, akal. itu. Jadi kamu Oleh- satu sisi kalau lagi kepepet itu tidak mau menggunakan Tuhan bisa menjadi apa-apa. Tapi kalau Pertanyaan kamu mungkin. lagi di atas Tuhan bisa menjadi apa-apa. Lah ini kan suatu Pertanyaan mungkin begini Pak Yul. Iya. suatu standar Tuhan janda tidak ini. masalah menjadi Selain manusia. pernah menjadi Karena manusia, kita ini adalah citra Tuhannya Allah. pernah Itu yang jadi saya apa? katakan, Mas. Selain dia jadi Kalau Anda manusia, bilang Tuhan Tuhannya jadi pernah tai jadi itu apa? kan itu sudah hujat, Mas. Sudah Ya hujat. enggak loh. Dari mana Itu tidak hujannya? mungkin. Kecuali langsung saya tuduh itu Tuhan kamu gini. Kan saya itu mengikuti pola pembicaraan kamu. Pola pembicaraan kamu Tuhan bisa menjadi Ya, apa saja. kalau Mas mencoba Jadi manusia aja melogikakan bisa. Tuhan, di situ Ya kalau fatalnya, Tuhan Mas. bisa menjadi Jadi, Mas manusia jadi menurut fatal keilahiannya, Sehingga Mas bisa keluar juga banyak hujat Tuhan dari menjadi tadi, tai, Mas. menjadi Hati-hati. kotoran. Bisa begitu. Kita membicarakan Tuhan di sini, Mas. Mohon izin, Oke, Bro. oke. Saya juga membicarakan Tuhan. Tuhan tidak mau, tidak mungkin lah Tuhan itu merendahkan dirinya. Sedangkan kamu mengatakan, kalau saya tadi mengatakan, saya bisa menciptakan robot. Saya nggak mau jadi robot. Tapi kamu mengatakan, Pak Jul bukan Tuhan. Oke, saya bukan Tuhan. Saya balikkan lagi ke kamu. Kalau Tuhan dengan kekuasaannya bisa menjadi manusia, Tuhan bisa juga menjadi kotorannya manusia. Itu kan fair. Fair itu. Tapi kamu nggak mengatakan saya menghujat. Dari mana hujatannya? Sedangkan kamu dengan arogannya dengan mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja. Menjadi apa saja itu kan tanpa batas. Bisa menjadi wewe gombel, bisa menjadi WC, dan lain sebagainya. Itulah komparasi yang pas. Jadi jangan kamu yang indah-indah kamu pakai, yang kotor-kotor nggak kamu pakai. Sedangkan Tuhan kamu jelas bisa menjadi manusia, bisa dibunuh, bisa masuk kubur, bisa makan nasi goreng, ikan goreng, itu jelas itu. Itu kamu pakai. Tapi kalau kami analogikan Tuhan bisa menjadi botol, kamu marah, mengatakan saya menghujat. Ya ini yang nggak fair, pemahaman kamu yang nggak fair gitu loh, Mas. Silakan Mas Edi. Terima kasih. Satu round sama saya. Satu detik. Bro, selain menjadi manusia, Tuhannya pernah jadi apa? Mas Ligan. Mas Ligan. Jangan dibuka mute-nya Pak Jul. Mas Ligan, ya Kok buka, kok bisa dibuka sendiri nih? buka sendiri Mas Ligan. Selain Tuhannya pernah jadi manusia, pernah jadi apa? Romeo Sera di mute dulu. Atau gini deh. Bro, setiap 25 Desember itu kamu memperingati hari lahirnya Tuhan apa hari lahirnya manusia? Itu aja sih. Ah? Oh udah nggak ada. Waduh. Setiap Itu yang Pak keluar Abon dari tuh, Pak Tuhan, Abon Tuhan katanya katanya. bicara itu. Waduh, saya saudara, saya orangnya kabur. Aku mau nanya. Udah gini. Iya, Sebentar dimasukin. ya. Jadi gini, Iwan Filah ya, dari mata Allah tadi saya udah terjebak ya soal tubuh kemuliaan. Manusia tubuh kemuliaan setelah dibangkitkan. Yesus tubuh kemuliaan setelah dibangkitkan. Apa bedanya coba? Suara Masian kok gini ya, nggak seperti biasanya. Kenapa? Diperbaiki dulu.
Putus-putus. Putus-putus, ada jedahnya gitu, jaringannya nggak bagus, didengar nggak bagus. Itu teman-teman, kalau saudara kita yang muslim ditanya kenapa kamu menyembah manusia, itu mereka tuh menjelaskan panjang kali lebar, seolah-olah Tuhan bisa menjadi apa saja, jadi manusia bisa, jadi tubuh kemuliaan bisa, kan bilangnya bisa menjadi apa saja. Nah makanya itu kalau saya katakan kalau Tuhan bisa menjadi kotoran, menjadi tai, mereka mengatakan kita menghujat. Dari mana hujatannya? Itu dasar kita menanyakan itu dari mereka sendiri, karena mereka mengatakan bisa menjadi apa saja. Tapi di lain pihak, kami yang berpikiran kotor, berpikiran kotor, itulah pemikiran yang rasional. Pemikiran rasional itu akan berkembang dengan sendirinya. Tuhan bisa menjadi apa saja loh itu. Betul, menurut pendeta Lumintong, ya Tuhan bisa jadi kodok, bisa juga, gitu loh. Bisa itu. Tuhan bisa apa saja. Mandi. Tuh, ya. Tuhan ada di mana-mana, artinya kalau Tuhan ada di mana-mana itu tempat. Artinya bisa di dalam mobil, bisa di rumah, bisa di pohon, ya terserah lah orang Tuhan ada di mana-mana. Termasuk di Kejadian 1 ayat 3 itu, kalau nggak salah ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya bisa juga melayang-layang di sana gitu. Itu loh, ini bukan hujatan, ini fakta yang ada di Bible itu loh. Iya itu, karena fakta itu pahit ya, pahit dan kalian terguncang. Itu loh, itu fakta itu. Bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja, jadi kodok bisa. Fakta itu. Karena dia mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Iya, bisa jadi apa saja. Itu. Ya jangan salahkan yang menanyakan kelanjutannya. Tuhan bisa menjadi robot. Wah, mereka akan mengatakan menghujat. Kalau Tuhan dengan tubuh kemanusiaan, dengan keindahan, mereka akan, oh iya betul, Tuhan dengan penuh keindahan. Tuhan ada di sampingnya Bapa. Wah, mereka dengan gagah gembira, gagah perkasa mengatakan begitu. Nah, tapi kalau kita balik, kalau Tuhan bisa jadi burung, mereka akan memikir dulu, oh bisa. Tapi kalau Tuhan bisa menjadi kotoran manusia, mereka akan marah. Lah ini kan Nanti masih ada bertanya,